Hampir 2 tahun keluarga Alfredo Ximenez hidup di tenda sempit bantuan dari Badan Urusan Pengungsi Dunia atau UNHCR. Rumah mereka di kawasan Bekora hancur akibat konflik antar warga tahun 2006. Alfredo adalah pensiunan anggota TNI. Sejak kemerdekaan Timor Leste, Alfredo kehilangan tunjangan. Negara Republik Indonesia kepada nama Alfredo Ximenez, pangkat Prada. Kerusuhan juga membuat usaha warung kecil milik istrinya hancur. Anak-anak semuanya masih pengungsi semua, belum ada yang kembali di rumah. Karena rumah, pakar semua, parang-parang sudah orang diambil semua. Kami lari ke sini juga hanya bawa basuh satu aja lari ke sini. Keluarga Alfredo hanya salah satu dari 63.000 warga Timor Leste yang hidup di pengungsian. Puncak jumlah pengungsi terjadi pada tahun 2006. Saat itu jumlah pengungsi mencapai sekitar 70.000 jiwa. Pemerintah Timor Leste kesulitan mengembalikan para pengungsi karena sebagian pengungsi masih mengkhawatirkan keselamatan mereka. Di beberapa tempat, jadi bukan hanya terjadi bahkan terjadi juga di distrik. Bukan hanya saja perkelahian yang mengakibatkan orang meninggal, tapi terjadi juga pembakaran perumahan masyarakat, sehingga menyebabkan pengungsi yang merembet di mana-mana. Bahkan yang ada di distrik melarikan diri ke Dili, yang ada di Dili juga pada waktu itu memilih pindah ke distrik karena tergantung kepada orang itu sendiri di mana dia merasa aman. Selain masalah pengungsi, sekitar 50% warga Timor Leste menganggur. Kondisi inilah yang dialami oleh Alfonso de Jesus. Meski masih bisa tinggal di rumah sendiri, Alfonso praktis tidak memiliki pekerjaan tetap. Bapak 5 anak ini kehilangan pekerjaannya sejak tahun 1999. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari pekerjaan atau membuat usaha, namun semuanya menemui jalan buntu. Tapi kalau mau yang dapat kerja itu sulit. Mau kerja dia di mana saja mereka harus pilih muka. Sudah punya administrasi itu, dia panggil 100-an tapi yang tentukan kerja itu sudah ada di dalam. Nah, itu yang kita tidak senang. Jadi mereka sudah tentu itu, sudah ada. Tapi pura-pura panggil kita itu yang mereka bilang ayo ratusan, 100 atau 200 besok ikut. Tapi kita itu tidak masuk. Belum cerahnya perekonomian dan keamanan Timor Leste berdampak pada usaha kecil dan menengah. Meski masih mampu menjalankan usaha mebel, pendapatan Fernando Saldanha terus merosot. Jika sebelum konflik pendapatan per bulan bisa mencapai hingga $500, setelah pecahnya krisis politik dan keamanan, pendapatan per bulan merosot menjadi sekitar $200. Dari konsumen itu punya kehidupan itu mereka ingin datang untuk pesan, membuat lemari, tempat tidur, segala-galanya. Tapi karena kondisi keamanan di Timor Leste tidak begitu baik, sehingga membuat mereka tidak datang untuk ini. Timor Leste berpenduduk sekitar 1,1 juta jiwa. Pendapatan per kapita penduduknya sekitar $390. Pertumbuhan ekonomi sempat merosot minus 1,6% pada tahun 2006 dan kembali melonjak pada tahun 2007 menjadi sekitar 10%. Anggaran negara sebesar $348 juta. 84% diantaranya disumbangkan dari hasil eksplorasi minyak di celah Timor. Kita ini kan
tidak diuntungkan oleh lokasinya. Timur ini kan agak di sudut sedikit. Jadi masalah struktural transportasi itu yang kita hadapi sangat mahal di sini. Yang lain juga skala ekonomi negara ini kita juga tidak diuntungkan karena penduduknya hanya 1 juta orang, sementara pendapatan per kapitanya pendapatannya rendah. Jadi you sedikit, you miskin. Namun celah Timor tidak sepenuhnya memberi harapan karena adanya ketimpangan keuntungan antara Australia dan Timor Leste. Celah Timor mengandung sekitar 300 hingga 400 juta barel minyak dan 8,3 triliun kubik gas. Kandungan gas dapat dieksplorasi hingga 50 tahun mendatang. Timor Leste mendapat royalti sebesar $4 juta di ladang minyak Bayu Undang. Namun nilai ini terbilang kecil dibanding Australia yang mendapat royalti sebesar $36 miliar di ladang minyak Sunrise. Banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan untuk mensejahterakan rakyat bumi Lorosai. Bekas jajahan Portugal selama 450 tahun ini juga masih terus bergulat dengan konflik politik dan masalah keamanan dalam negeri.